Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada, mengawali setiap aktivitas kita, marilah kita mempersiapkan hati pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Ulangan, pasal 32 ayat 10, demikian dikatakan. Didapatinya dia di suatu negeri, di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan, dan auman padang belantara. Dikelilinginya dia dan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Demikian firman Tuhan. Berharganya umat Allah bagaikan biji mata. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, penderitaan pasti akan kita hadapi dan kita lalui. Tetapi bagaimana kita melihat suatu penderitaan itu sebagai suatu hal yang dapat menempa dan merasakan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Apa yang dialami oleh umat Allah ketika Allah melakukan pembebasan melalui Musa dari tanah perbudakan menuju kepada tanah perjanjian. Namun apa yang dialami di dalam perjalanan itu bukan suatu hal yang mudah untuk mereka lewati atau lalui. Mereka harus menjalani perjalanan itu selama 40 tahun lamanya. Dari pergerakan itu, dari perjalanan itu, tidak mungkin tidak ada yang sakit, tidak ada yang berselisih paham dan lain sebagainya, apalagi yang sudah diceritakan oleh Alkitab. Bagaimana umat Allah selalu bersungut-sungut, selalu mengeluh, bahkan selalu menuntut haknya. Sampai dengan mengatakan, untuk apa kami bebas kalau kami harus mati? Tetapi Musa sebagai pemimpin yang terus menenangkan diri, menyejukkan diri, melihat segala sesuatunya itu dari hal yang positif, di mana penderitaan itu bisa memberikan pembelajaran kepada kita. Terlebih pada saat ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, apa yang mau kita lihat? Firman Tuhan hari ini menjelaskan kepada kita, didapatinya dia di suatu negeri, di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Di setiap kesulitan seberat apapun, Allah akan menyatakan dirinya, supaya ketika kita mengalami penderitaan, ketika kita menghadapi kesulitan, Allah ada bersama-sama dengan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita, tetapi dia melihat apakah kita mau datang kepadanya, meminta kekuatan dan pertolongan daripada Tuhan. Karena Allah tidak pernah lepas dari kasih setianya kepada umatnya. Karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, penderitaan itu, tantangan itu, kesusahan itu pasti akan kita lewati. Pasti kita akan hadapi. Tetapi bagaimana kita menghadapi itu? Cara kita melihat persoalan itu, karena Allah ada beserta kita. Yang berikutnya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita harus mengingat, kita ini ciptaan Allah yang terus-menerus Allah bertindak dan menjaga kita. Bahkan firman Tuhan hari ini mengatakan, dikelilinginya dia dan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Kita itu dijaga bagaikan biji mata, karena mata ini adalah bagian yang sensitif, indera yang ada di tubuh manusia. Untuk menikmati segala ciptaan Tuhan, untuk melihat begitu besarnya keagungan Tuhan, itu dimulai dari penglihatan. Maka Allah menjaga ini dengan sebaik-baiknya, supaya kita bisa merasakan, bisa melihat, dan bisa menyaksikan keagungan Allah melalui ciptaannya. Karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, penderitaan yang kita alami, kesulitan yang kita alami sudah ditanggung oleh Tuhan kita. Karena itu, mari
sebagai orang-orang percaya. Teguhkan iman, yakinkan langkah, karena Allah menjaga kita seperti biji mata. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau adalah Allah yang selalu menyertai dan menjaga kami. Karena begitu berharganya kami di hadapan-Mu. Karena itu terima kasih Tuhan, ajari kami untuk menghargai kehidupan kami dan terus bergantung kepadamu sebagai Allah kami yang menciptakan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk hari yang baru ini, agar kami bisa melakukan aktivitas kami dan juga pekerjaan kami. Berkatilah dan jadilah kehendak-Mu Tuhan dari setiap apa yang kami hidupi dan kerjakan. Berkatilah setiap orang percaya, yang sakit Engkau berikan kesembuhan, yang berduka Engkau berikan penghiburan, yang bergumul Engkau berikan penyertaan. Terpujilah Engkau ya Tuhan, anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, tetap menjaga kesehatan, salam sehat dari kami, Tuhan Yesus memberkati. Horas.